Halo, jumpa lagi dengan saya di Oke Rizan Channel. Oke, pada kali ini kita akan kenalan dengan struktur perulangan. Yang mana pada kali ini kita akan coba struktur perulangan ini kita akan coba terapkan di dalam program Java. Nah, sebelum kita lihat bagaimana sih contoh programnya, kita perlu tahu dulu apa sih fungsi dari struktur ini. Nah, fungsinya adalah dari namanya kita bisa tahu fungsinya adalah untuk mengulang baris perintah yang sama. Nah, efeknya kita bisa menghemat baris perintah dan kita nggak perlu sebagai programmer itu barangkali lebih menghemat waktu dia ya, dan tidak perlu lagi mengetik sintak yang sama. Jadi dari struktur ini dia akan secara otomatis dia akan mengulang baris perintahnya dan tentunya akan mempermudah seorang programmer seperti itu. Nah, kita lihat sebelum lihat contoh programnya. Nah, untuk struktur perulangan itu pada dasarnya dia punya 4 macam namanya ya. 4 macam struktur. Ini hampir berlaku di semua bahasa program. Yang pertama namanya struktur for next, atau sebagian dari sintak program menyebutnya adalah struktur for to do. Kemudian berikutnya ada namanya struktur do while. Yang berikutnya namanya adalah struktur while do. Yang terakhir namanya bentuknya nested loop. Oke, sebelum kita lihat ke sintak programnya, kita kenalan dulu dengan masing-masing strukturnya. Jadi kita lihat gimana sih bedanya. Nah, yang pertama untuk bentuk for next ya, bentuknya seperti ini untuk perulangannya. Jadi pada dasarnya yang namanya perulangan dia mesti ada 4 bagian yang harus dipunyai. Yang pertama, berapa sih nilai awalnya? Kemudian yang kedua, apa sih kondisinya? Jadi nggak hanya ada di penjabangan, kondisi juga ada di perulangan. Ya, dari sini menentukan nilainya benar atau salah. Yang menentukan harus tetap diulang atau sudah keluar dari perulangan. Yang berikutnya namanya change condition. Ini adalah salah satu bagian yang fungsinya adalah untuk mengubah status dari kondisinya. Ya, untuk counternya, gampangnya untuk counternya. Yang terakhir pastinya adalah blok apa saja yang mau diulang. Nah, untuk bentuk for ini bisa dibilang salah satu bentuk yang ringkas. Kenapa? Karena 3 bagian itu masuk ke dalam satu baris saja. Ya, seperti ini contohnya. Nah, bagaimana sih cara kerjanya? Cara kerjanya adalah kita bisa lihat dari gambar ini, dari flowchartnya. Pertama inisial dulu, nilai awalnya berapa. Kemudian masuk ke kondisi ini. Nah, di sini bakal dicek nilainya itu benar atau salah. Kalau dia benar, kondisinya benar, maka ini bakal dikerjakan. Tapi kalau habis dikerjakan ya, setelah dikerjakan, diubah kondisinya di sini. Nah, diubah kondisinya di sini. Begitu diubah kondisinya, dia akan balik lagi ke sini, ke condition ya. Nah, selama kondisi di sini nilainya betul, dia akan terus diulang. Ini bakal terus diulang nih. Tapi begitu kondisinya itu sudah salah, dia akan langsung selesai lompat ke bawah ya, ke next instruction. Ini bakal dikeluarkan ya, selesai. Jadi kira-kira seperti ini cara kerjanya. Dan untuk bentuk for bentuknya seperti ini. Nah, sekarang untuk yang sebelum ini ya, ini contoh programnya, saya lewati dulu. Untuk bentuk yang while. Bentuk while ini saya ulangi, pada dasarnya juga ada 4 bagian, cuman dia beda cara nulisnya. Jadi ini inisial ya, di atasnya ini inisialnya, berapa nilai awalnya. Kemudian maksudnya dari nilai awal ini kita akan menentukan yang ini pasti hubungannya dengan kondisi ya, kondisi untuk yang dijadikan operannya. Kemudian untuk di while ini yang jadi keywordnya adalah while ini ya. Jadi while ini yang jadi keywordnya, dia pakai while. Kemudian kita bisa lihat di dalam sini, ini statementnya di sini. Sekaligus di dalam blok ini ada change conditionnya. Ini harus ada ya. Ya, ini perintah untuk memberhentikan perulangannya. Kalau sudah dia akan selesai ya, lompat ke bawah. Oke, ini bentuk yang while. Nah, sekarang bentuk yang do while. Ini bentuk yang do while, kita bisa lihat ini bedanya kalau yang bentuk do while ini kondisinya itu ada di bawah. Artinya pengertian di bawah, artinya di bawah dari perintah statement.
ya di bawah perintah ini nih. Atau dengan kata lain, untuk duel ini kita kerjakan dulu statementnya, baru dicek apakah betul atau salah. Jadi dengan bentuk seperti ini, paling tidak ada satu kali kesempatan untuk mengerjakan blok ini. Beda halnya dengan for ataupun dengan while do, itu ada kemungkinan blok yang bakal dikerjakan itu bisa saja dilewati ya, karena bisa saja itu salah, langsung lompat ke bawah seperti itu. Nah, yang terakhir namanya nest if. Ini untuk struktur, atau dengan kata lain namanya adalah perulangan bersarang. Ini cirinya adalah apabila ada minimal ada 2 buah struktur perulangan yang dipakai. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat contoh programnya. Saya tunjukkan contoh programnya. Nah, ini bentuk for ya. Saya tunjukkan bentuk for-nya. Di sini yang jadi inisialnya adalah variabel i ya. Kita bikin sebuah variabel namanya variabel i, dan nilai awalnya kita isi dengan angka 1. Oke, dengan angka 1. Kemudian untuk kondisinya kita bikin seperti ini. I isinya adalah i kurang dari sama dengan 10. Ini artinya selama variabel i ini kurang dari 10, maka dia akan tetap diulang nih. Begitu ya. Oke, kita coba saja ya. Seperti ini saya jalankan. Nah, kita running, maka hasilnya akan ada 10 baris perintah akan diulang dari sini ya. Ini kalau angka isinya. Kenapa muncul angka? Karena kita menampilkan isi variabel i. Kita coba saja di sini ya. Saya masukin biar lebih kelihatan. Saya tambahkan tanda plus seperti ini. Coba looping. Ya, saya jalankan. Betul, nggak ada salah. Nah, dia akan muncul seperti ini. Dia akan mengulang sebanyak 10 kali, sampai dengan 10 ya di sini. Nah, bagaimana kalau kita masukin angkanya 20? 20 berarti kalau ini kita ubah ke 20, maka dia akan mengulang sebanyak 20 kali. Kita coba ya. Coba saja. Ya, selesai komplitnya. Nah, sampai 20 nih. Kita bisa lihat di sini dia akan mengulang sebanyak 20 kali. Ini lebih artinya menghemat baris perintah yang akan kita buat ya, seperti itu. Ya, inilah fungsi dari struktur perulangan ya. Jadi bentuknya walaupun pakai for, ataupun pakai while do, ataupun pakai do while, itu sama saja. Ya, fungsinya adalah untuk mengulang seperti ini. Oke, demikian hari ini mengenai contoh penggunaan struktur perulangan di dalam bahasa program Java. Mudah-mudahan ada bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa lagi. Bye.